Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG PAI tahun 2022 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Teddy Gunawan, SPDI. Tempat pengabdian SMK Muhammadiyah Belik Pemalang. Saya sebagai mahasiswa PPG dengan LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan nomor peserta 332745001375. Pada kesempatan pada pagi hari ini, Kamis 12 Januari 2023, akan melakukan praktek pembelajaran periode dakwah Madinah di kelas 10 AKLA SMK Muhammadiyah Belik Pemalang. Mohon sudi kiranya Bapak Ibu penilai untuk memberikan saran kepada saya agar saya lebih baik lagi pada proses pembelajaran di kemudian hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas sampai dengan Al-Lail. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon semuanya berdiri. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Baik, Bapak absen dulu ya. Yang pertama, Alfika Apriliani, Cici Natu Lisa, Friska Nur Azmi, Karisma Jaria, Ines Oktavina. Alhamdulillah hadir semua ya.
Ya, nggak ada yang alfa hari ini. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Selamat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, untuk pagi ini Bapak akan menjelaskan tentang pelajaran meneladani perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ya. Namun sebelumnya Bapak akan menyampaikan terkait dengan kompetensi dasar. Baik, untuk pagi hari ini Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar. Yang pertama yaitu 1.11 meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang kedua, 2.11 menunjukkan sikap semangat ukhuwah dan kerukunan sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah Nabi di Madinah. Kemudian yang ketiga, 3.11 menganalisis substansi, strategi dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kemudian yang keempat, 4.11 menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama yakni meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kedua, menunjukkan sikap semangat ukhuwah dan kerukunan sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah Nabi di Madinah. Ketiga, menganalisis substansi, strategi dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang keempat, menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kemudian, adapun materi pembelajaran dakwah Rasulullah periode Madinah ini, Bapak akan menggunakan metode model pembelajaran problem based learning. Baik, ini peta konsepnya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuki pelajaran untuk dakwah periode Madinah, mari kita mengingat pelajaran sebelumnya, yaitu dakwah Rasulullah periode Makkah. Apa yang kita bisa ambil pelajarannya? Yang pertama yaitu Pembinaan akidah. Ya, dakwah periode Mekah yang pertama yaitu pembinaan akidah. Kemudian yang kedua Pembinaan akhlak. pembinaan akhlak. Kemudian Rasulullah berdakwah selama 13 tahun. Ya, kemudian yang kedua apa? Yaitu Rasulullah hijrah 3 di 3 tempat. Yang pertama Taif, kemudian Abyssinia, atau Habsyi, kemudian yang ketiga Yasrib atau Madinah. Itulah substansi strategi dakwah Rasulullah periode Mekah yang kemarin kalian sudah pelajari. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang dakwah Rasulullah periode Madinah. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak akan menggunakan materi pembelajaran dakwah Rasulullah periode Madinah. Baik, sebelum kita mengulas materi, Bapak akan menayangkan video pembelajaran terlebih dahulu. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menerapkan sejumlah strategi dakwah untuk menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam di kala itu. Apa saja strategi dakwah Rasulullah di Madinah? Yang pertama, membuat masjid. Setelah beberapa bulan Rasulullah SAW sampai di Madinah, beliau memerintahkan umat Islam untuk membangun masjid di tanah yang beliau beli dari 2 anak yatim, yaitu Sahal dan Suhail asuhan Mu'az bin Afrah. Masjid itu kelak dikenal sebagai Masjid Nabawi, sebagai pusat dakwah, selain untuk melaksanakan ibadah dan mengerjakan nilai-nilai persaudaraan.
Tidak hanya itu, Masjid Nabawi juga menjadi sarana penting untuk merundingkan masalah-masalah yang dihadapi umat Islam. Berikut ini merupakan gambar dari Masjid Nabawi yang sekarang. Lalu selanjutnya nomor 2 adalah menciptakan persaudaraan baru. Umat Islam yang meninggalkan Mekkah ke Madinah dikenal sebagai golongan muhajirin. Dan orang-orang Madinah disebut sebagai kaum Ansor. Ketika berhijrah ke Madinah, banyak kaum muslimin Mekkah yang menderita kemiskinan karena meninggalkan harta kekayaan mereka di Mekkah. Untuk mengatasi hal tersebut, Nabi Muhammad SAW mengangkat persaudaraan baru, mengikat persaudaraan baru antara kaum muhajirin dan kaum Ansor. Sebagai misalnya, Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair. Lalu ada Ja'far ibnu Abi Thalib dengan Mu'az ibnu Jabal, dan lain sebagainya. Persaudaraan yang dibangun atas ukhuwah Islamiyah dan disatukan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW itu memiliki pertalian yang sangat erat serta kekuatan yang utuh dalam Islam. Kemudian yang ketiga, perjanjian dengan masyarakat non-muslim di Madinah. Selain mempunyai hubungan baik dengan kabilah-kabilah Arab di Madinah, Nabi Muhammad kemudian membuat perjanjian damai dengan masyarakat Yahudi dan non-muslim Madinah. Perjanjian itu dikenal dengan sebutan Piagam Madinah yang berisi pernyataan bahwa para warga muslim dan non-muslim di Yatsrib, Madinah adalah satu bangsa, dan orang Yahudi dan Nasrani serta non-muslim lainnya akan dilindungi dari segala bentuk penistaan dan gangguan. Piagam Madinah yang berisi 47 pasal itu mengatur perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, serta kesetaraan di muka hukum, perdamaian, dan pertahanan Madinah di masa itu. Yang keempat, membantu peranata sosial dan pemerintah. Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam di Madinah bukan hanya dalam bentuk agama, melainkan juga sistem politik, pemerintahan, militer, dan lain sebagainya. Karena itu juga, ayat-ayat Al-Quran yang turun di periode Madinah atau ayat-ayat Madaniyah sebagian besar berisi aturan muamalah dan pembinaan hukum. Strategi dakwah Nabi Muhammad adalah strategi membentuk peranata sosial dan pemerintahan dalam bentuk negara Islam yang pusat pemerintahannya di Madinah. Dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah memperoleh sambutan beragam. Ada yang menerimanya dengan tangan terbuka, ada yang menolaknya terang-terangan, dan ada juga yang diam-diam tidak suka atas dakwah tersebut, namun tidak berani berterus terang karena umat Islam berjumlah mayoritas di Madinah. Baik anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah melihat tayangan video pembelajaran terlebih dahulu. Coba dari video pembelajaran ini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan video ini? Ya, Mbak Safira, silakan. Apakah hijrah itu? Apakah hijrah itu? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Mbak. Hijrah adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, hijrah adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, kita kasih aplaus ya. Kemudian ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silakan Mbak Sinta. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika hijrah ke Madinah? Ya, apakah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika hijrah ke Madinah? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Mbak Karisma. Yang dilakukan Rasulullah ketika hijrah yaitu membangun masjid. Ya, membangun masjid. Ya, betul ya. Ya, kita kasih aplaus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Mbak Purwika, silakan. Apakah perjanjian Aqobah itu? Ya, apakah perjanjian Aqobah itu? Ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Janji setia orang-orang Yatsrib kepada Rasulullah apabila Rasulullah dan umat Islam mau berhijrah ke Yatsrib, maka akan mendapatkan perlindungan. Iya, betul ya. Ya, kita kasih aplaus. Ya. Jadi tadi pertanyaannya setelah kalian melihat video pembelajaran itu sudah bagus dan jawabannya juga sudah bagus. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita pelajari ya tentang dakwah dakwah Rasulullah periode Madinah.
pengertian hijrah. Ya. Tadi ada teman kalian yang menanyakan hijrah itu apa? Hijrah yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan atau menjauhkan dari dan berpindah tempat. Dalam konteks sejarah, hijrah adalah kegiatan berpindah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan ajaran Islam. Ya, jadi itu hijrah Rasulullah itu berpindah dari Mekah ke Madinah ya untuk menegakkan ajaran Islam. Tidak hanya berpindah, tetapi tadi ada tujuan yaitu menegakkan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, ya, sebab-sebab hijrah Rasulullah ke Madinah. Yang pertama, siksaan Quraisy terhadap umat Islam. Pada periode Madinah, ya, kita sudah mempelajari bagaimana bengisnya, bagaimana kejamnya orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah dan kaum muslimin atau umat Islam pada saat itu. Ya. Kemudian yang kedua, serangan dan gangguan kaum Quraisy kepada Rasulullah SAW dan juga kepada sahabat dan juga kepada umat Islam pada saat itu. Ya. Umat Islam diboikot, umat Islam disiksa, bahkan Rasulullah pun sempat ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Kemudian yang ketiga, kepentingan dakwah Islam dan meringankan beban Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, adanya baiat dari kaum Ansor atau Madinah. Ini dikenal dengan perjanjian Aqabah. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari perjanjian Aqabah 1, 2, dan 3. Kemudian substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi ketika Rasulullah di Madinah, ya, Rasulullah melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Jadi pertama kali Rasulullah datang ke Madinah itu mendirikan masjid. Nah, masjid itu digunakan sebagai pusat kegiatan. Ya, di antaranya tadi dakwah, kemudian juga mengatur masalah sistem ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya, dan lain-lain juga. Kemudian yang kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Kemudian yang ketiga, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah. Ini disebut dengan Piagam Madinah. Kemudian yang keempat, membangun sistem politik militer ekonomi atau membangun sistem politik militer ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari tentang periode dakwah Madinah terkait dengan pengertian hijrah, kemudian sebab-sebab Rasulullah hijrah ke Madinah dan juga substansi dakwah Rasulullah periode Madinah, maka sekarang Bapak ingin membagi kelompok kalian, ya, nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Silakan dibuat kelompoknya. Ya, baik anak-anakku sekalian, silakan didiskusikan terkait dengan yang pertama, yaitu siapakah kaum muhajirin dan ansor. Kemudian yang kedua,
apakah yang dimaksud dengan piagam Madinah? Kemudian yang ketiga, apakah fungsi masjid pada masa Rasulullah di Madinah? Silakan dikerjakan. Siapakah kaum muhajirin dan ansor? Siapa yo? Ya, kerjakan ya. Gimana? Ada kesulitan? Sudah selesai semua? Sudah. Ya, oke, sip. Ya, baik anak-anakku sekalian, sudah selesai semuanya diskusinya? Sudah. Baik, coba Bapak minta kelompok 1 untuk mempresentasikan jawabannya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan hasil diskusi dari kelompok kami. Siapakah kaum muhajirin dan ansor? Jawaban, muhajirin adalah penduduk asli Mekah atau muslim Mekah yang ikut berhijrah ke Madinah bersama Rasulullah. Ansor penduduk asli Madinah yang menerima kedatangan Rasulullah dan kaum muhajirin. Betul ya, kita kasih aplaus. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya kelompok 2. Saya masuk, saya Walia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apakah fungsi masjid yang dibangun Nabi Muhammad SAW tidak saja dijadikan sebagai pusat kehidupan beragama atau beribadah, tetapi sebagai tempat bermusyawarah, tempat mempersatukan kaum muslimin agar memiliki jiwa yang kuat dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus. Selanjutnya yang ketiga. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mau menjawab pertanyaan dari kelompok saya. Apakah yang dimaksud piagam Madinah? Menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim. Untuk menjaga stabilitas di Madinah, Nabi Muhammad menjalin persahabatan dengan orang-orang Yahudi dan Arab yang masih menganut agama nenek moyangnya. Dalam piagam itu ditegaskan bersama hak dan menjamin kebebasan beragama bagi orang-orang Yahudi. Setiap orang dijamin keamanannya dan diberikan kebebasan dalam hak-hak politik dan keagamaan. Setiap orang wajib menjaga keamanan Madinah dari serangan luar. Dalam piagam itu dicantumkan pula bahwa Nabi Muhammad menjadi kepala pemerintahan dan karena itu otoritas mutlak diserahkan kepada beliau. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Baik anak-anakku sekalian, setelah tadi kalian perwakilan kelompok menjawab pertanyaan terkait dengan diskusi kelompok, sekarang masuk kesimpulan. Coba ada yang mau menyampaikan terkait dengan hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Saya Pak. Ya, Mas Anam, apa yang bisa kita dapat pagi hari ini? Pengertian hijrah. Hijrah berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan, menjauhkan dari dan berpindah tempat. Dalam konteks sejarah, hijrah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat. Beliau dari Mekah ke Madinah dengan tujuan mempererat, mempertahankan dan menegakkan agama Islam. Iya, bagus ya. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini yang pertama yaitu pengertian dari hijrah.
apa itu hijrah sudah disampaikan oleh Mas Anam tadi. Kemudian yang kedua, ada yang mau menambahkan kesimpulan pada pagi hari ini? Saya, Pak. Ya, Mbak Alfika. Sebab Rasulullah hijrah ke Madinah adalah adanya perjanjian Aqobah, yaitu janji setia orang Yasrib kepada Nabi Muhammad, dan kaum muslimin akan mendapatkan perlindungan apabila Nabi mau berpindah ke Yasrib. Iya, ya. Jadi yang kedua, kita mengerti sebab Rasulullah hijrah ke Madinah, yaitu dengan adanya perjanjian Aqobah, yaitu apa? Janji setia orang-orang Yasrib kepada Nabi Muhammad, kemudian dan kaum muslimin akan mendapatkan perlindungan apabila Rasulullah Nabi mau berpindah ke Yasrib atau ke Madinah. Kemudian ada yang mau menambahkan kesimpulan pada pagi hari ini? Saya, Pak. Ya, Mbak Friska, silakan. Substansi dakwah Rasulullah yaitu membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah atau piagam Madinah, membangun sistem politik, militer, ekonomi atau rakyat dengan mendirikan pasar. Iya. Nah, jadi substansi dakwah Rasulullah ada 4. Yang pertama, Rasulullah mendirikan masjid. Masjid sebagai pusat kegiatan baik dakwah, ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Jadi kaum muhajirin yaitu kaum muslimin Mekah yang hijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Kemudian sedangkan kaum Ansor adalah penduduk asli Madinah yang menerima kaum muhajirin. Jadi kaum muhajirin dan ansor ini sebelumnya tidak saling mengenal. Tetapi karena ada keterikatan, yaitu keterikatan tentang agama Islam yang mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor. Kemudian yang ketiga, yaitu melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah. Ini disebut dengan piagam Madinah. Ya. Ini piagam Madinah ini berisi tentang toleransi antar umat beragama. Kemudian yang keempat, membangun sistem politik, militer, ekonomi. Rakyat dengan mendirikan pasar. Ya, jadi Rasulullah berdakwah juga melakukan pembangunan sistem politik, militer, ekonomi, rakyat dengan membangun pasar. Itu substansi dakwah Rasulullah. Nomor 3. Ya, selanjutnya ada yang mau menambahkan lagi kesimpulan pada pagi hari ini? Ya, silakan Mbak Karisma. Rasulullah diutus bukan untuk bangsa Arab saja, tetapi Rasulullah diutus untuk semua umat manusia di dunia. Iya, betul ya. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, di Madinah itu tidak hanya suku bangsa Arab saja. Di sana juga ada Yahudi, kemudian ada suku Khazraj, suku Aus, dan suku-suku lainnya. Baik anak-anakku sekalian, setelah kalian memberikan kesimpulan terkait dengan dakwah Rasulullah periode Madinah, maka Bapak akan memberikan soal. Tolong soalnya dikerjakan. Foto saya.
Baik anak-anakku sekalian, coba sebutkan nilai kalian. Yang pertama Alfika, Cici, Friska, Karisma. Ya, bagus-bagus ya nilainya. Baik anak-anakku sekalian, tadi sudah kalian mengerjakan soal, nilainya bagus-bagus. Ya, selanjutnya coba untuk pelajaran pagi hari ini, apakah sangat menyenangkan? Sangat menyenangkan. Ya, sangat menyenangkan. Baik. Ya. Pada pagi hari ini kita dapat mengerti yang pertama yaitu terkait dengan pengertian hijrah. Kemudian yang kedua, Sebab hijrah Rasulullah. sebab hijrah Rasulullah. Kemudian yang ketiga, Fungsi masjid periode Madinah. fungsi masjid periode Madinah. Nah, kemudian yang keempat, Adanya persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor. adanya persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Kemudian yang terakhir yaitu Adanya perjanjian dengan kaum Yahudi yang tertuang dalam piagam Madinah. iya, adanya perjanjian dengan kaum Yahudi yang tertuang dalam piagam Madinah. Itulah pelajaran pada pagi hari ini yang kita dapatkan. Baik anak-anakku sekalian, untuk materi selanjutnya Bapak akan menerangkan terkait dengan setelah Rasulullah hijrah di Madinah. Rasulullah ketika hijrah di Madinah, Islam sangat berkembang pesat dan Rasulullah memerankan sistem pemerintahan dan politik di Madinah. Kemudian ada beberapa kelompok ketika pada masa periode Madinah. Yang pertama ada yang menerima dakwah Rasulullah, kemudian juga ada yang ragu-ragu menerima dakwah Rasulullah, kemudian juga ada yang menentang dakwah Rasulullah ketika di Madinah. Ketika di Madinah ada beberapa perang yang terjadi di masa periode Madinah, yaitu yang pertama ada perang Badar, kemudian perang Uhud, kemudian perang Ahzab atau Khandaq, kemudian ada perang Hunain dan perang Tabuk. Insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, maka kita akhiri dengan berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.